supaya hati kita bertambah lapang dan supaya nikmat ditambahi Allah, paling kada nikmat yang ada kada berkurang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah taala yang diciptakan Allah taala, yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah taala yang lainnya. Mari kita membaca salawat kamilah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita niat sangajaku i'tikaf karena Allah taala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu qala hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ini kita mau ulang sedikit. Disenangkan aku senang dari dunia kalian itu tiga. At-thayyibu yaitu berharum-harum, wan nisa wanita atau istri, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikanlah sembahyang itu kesenanganku di dalam sembahyang. Kemudian wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ya wa hadha khisal lati waqa'at li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana makan Allah laisa minad dunya kalladzi la budda min kutubul masqama qala Syekh Khalil Rasyid fil majlis ar-raqi wa kana ma'ahu dan adalah ketika Nabi menyatakan itu tiga macam yang aku disenangkan kepada aku, minyak harum, istri dan solat dijadikan kesenanganku ketika di dalam solat. Ketika itu bersama Nabi itu ada sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, julusan duduk waktu itu bersama Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar, faqala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar sabda Nabi itu, sadaqta ya Rasulullah, bujur pian itu ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya, ulun juga dikatujukan, ulun senang juga kepada ulun ini daripada dunia yaitu antara langit dan bumi itu. Nah yang ulun kesenangi, yang ulun senangi salasun tiga macam juga. Jadi apa yang dinyatakan mulai Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai Jibril sendiri, dan terakhir Allah Ta'ala menyatakan itu semua untuk sangu kita menuruti mereka itu semua. Kalau yang Nabi tadi at-thayyibu, minyak harum, baharum-haruman itu bujur juga, wan nisa bujur juga, siapa yang kada hendak bisi bini. Nah nisa tapi ini jamak artinya banyak bini. Itu
itu khusus Nabi dan orang-orang yang ada bakatnya aja itulah. Itu aja. Itu. Nah, ini waju'ilat qurratu aini fi shalah. Sembahyang itu imbah sembahyang Nabi senang benarna itu jadi jadi pondasi untuk kita mencontoh Nabi kita. Ujar Sayyidina Abu Bakar, antara langit dan bumi itu yaitu yang ulun senangi di dunia ini yaitu an-nadharu, makasih banyak, an-nadharu ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memandang wajahnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu mintuha, kalau bukan hanya mimpi Sayyidina Abu Bakar, hari-hari bertemu dengan Nabi, mendampingi Nabi. Apakah itu bukan karomah yang besar? Untung benar bertemu Rasulullah. Itu kesugihannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, kita kayak apa? Disenangkan kepadaku, ujar Sayyidina Abu Bakar, an-nadharu ila wajhi Rasulillah, memandang wajahnya Rasulullah. Nah, kita kayak Sayyidina Abu Bakar juga. Kita kayak apa? Memulainya dengan senang dengan Rasulullah, hati terpaut dengan Rasulullah, selalu hendak bertemu dengan Rasulullah, hendak bermimpi Rasulullah, hendak ke Madinah, hendak berumrah, hendak berhaji. Ya Allah, ulun bujur-bujur hendak berhaji nak supaya ketemu dengan Rasulullah di sana, ketemu di Madinah sana, bertemuan dengan Rasulullah. Nah, kayak itu tak? Karena cinta dengan Rasulullah tadi. Kemudian yang kedua, ujar Sayyidina Abu Bakar, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menginfakkan, membelanjakan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi menganuakan bahwa agama perlu bantuan para dermawan, lalu Sayyidina Abu Bakar menunjuk seluruh menunjuk hartanya kada seberapanya. Sayyidina Umar waktu itu, Sayyidina Umar sedikit banget, Sayyidina Abu Bakar ini bisa aku mengalahkan. Mengalahkan dimaksud ini fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Boleh kalau hiri lawan orang, untuk hiri ngarannya giptoh, itu kada apa-apa. Hendak juang kayak inya jadi orang baik kayak itu. Sayyidina Abu Bakar menyerahkan harta beliau. Ujar Sayyidina Umar, sedikit bisa aku lebih banyak, ujar Sayyidina Umar. Lalu ketika Rasulullah bertakun, ini yang pian bari ini berapa ini? Ujar Sayyidina Abu Bakar, beratan harta ulun membariakan lawan pian. Oh, ternyata yang sedikit Sayyidina Abu Bakar itu seluruh hartanya. Maka waktu itu Sayyidina Umar menyatakan di dalam hati sidin, dasar kada kawa aku melampaui Abu Bakar ini luar biasa. Nah, itu Sayyidina Umar mengakui sidin akan kepemurahannya Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, kalau habis semuaan engkau kasihkan ya Abu Bakar, ikam pian impakkan berataan itu nang kayak apa pian, cukup ujar kesugihan ulun Allah dan Rasulnya. Nah, itu Sayyidina Umar di situ sudah mengaku bahwa luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ini yang dinyatakan oleh Rasulullah, andai kata iman seluruh orang beriman itu dikumpulkan ditimbang dengan satu imannya Sayyidina Abu Bakar, masih kalah iman orang yang berataan ini. Kenapa yuk Nabi berpandir kayak itu? Satu, itu ada di Ihya Ulumuddin Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh menangis minta lawan Allah Ta'ala, minta supaya sidin dimasukkan ke neraka. Coba bayangkan saya, kenapa sidin minta masukkan ke neraka? Nangka ini kisahnya, ya Allah masukkan ulun ke neraka, imbah ulun masukkan ke neraka itu ganalkan awak ulun, jadi full neraka itu, supaya umat Nabi Muhammad jangan ada lagi masuk, biar aja ulun menyandangnya tuh. Jadi perhatiannya tuh umpat Nabi bujur. Bayangkan pian, tapi kada mungkin kalau Allah Ta'ala memasukkan sidin ke neraka. Artinya itu doa sidin tuh memperjuangkan kita agar umat Nabi Muhammad jangan ada yang masuk nerakanya. Itu ciri orang baik itu untuk orang banyak. Sayyidina Abu Bakar kayak itu tuh, bukan orang banyak di masa sidin, sampai berakhir
kehidupan di dunia ini, siapa aja orang beriman jangan sampai ada masuk neraka. Kalau cagaran masuk neraka jo, ya Allah biar aja ulun masuk neraka, ganalakan awak ulun supaya bubuatnya kada kawa bakajal di situ. Saking baiknya perhatian saya, makanya itu salah satunya itu. Maka wajarlah kalau Nabi menyatakan imannya Sayyidina Abu Bakar itu bujur-bujur sempurna. Jadi kesenanganku yang kedua jar Sayyidina Abu Bakar adalah menginfakkan hartaku. Mana tadi itu? Antau video. Oh ya, infaku mali ala Rasulillah. Tapi gasan Rasulillah untuk agama Nabi. Kayak itu juga kita amun cair-cair aja, cair-cair. Ada peringatan Isra Mi'raj, ampun Nabi juga. Nah, ini masjid para bari banyak yang bari kalau ada aja duit. Maulid minta juga. Mudahan mirip-mirip karena mau umpati Sayyidina Abu Bakar sedikit, barang mau umpati Sayyidina Abu Bakar. Jangan bisi duit semeliar membari 50.000, jangan sayang li. Semeliar bisi duit 10 juta kembali CM membari. Nah, kayak ulun juga kan menuruti Abu Bakar juga berapa kali suruh anak membagi duit di masjid nih 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya kalau cuma belum tercapai, ada kalau yang ulun bersumpah aja ulun demi Allah ulun bagi, kan rancak itu jemaah tertipu. Ulun insya Allah malam Selasa depan malam Selasa depan ulun jangan disampat, jangan disebut nama ulun Haji Jamal. Kalau ulun kada membagi seikung orang 10 juta, 10 juta, berhataan 10 juta. Sumpah ulun jangan disambat lagi Haji Jamal kalau kada memberi duit 10 juta malam Selasa depan. Kalau beisukannya itu ada orang bari duit 20 M. Tang mana? Itu mahayal, tapi mahayal bagus. Mahayal bagus boleh aja, mahayal bagus. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini memang bujur-bujur masalah menginfakkan hartanya, kada ada lagi dunia di dalam batinnya, makanya sidin nyaman karena iman sidin kuat. Kemudian wa antakuna ibnati atau antakuna ibnati bisa juga tuh. Hamzahnya tuh hamzah wasol. Wa antakuna ibnati. Dan adalah anakku ini, ujarnya aku jadi senang tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan Nabi. Siti Aisyah kan di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking karamnya Sayyidina Abu Bakar 3 macam. Kemudian Sayyidina Umar mendengar juga ada Sayyidina Umar di situ. Faqala Umar bin Al-Khattab, faqala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mendengar Sayyidina Abu Bakar nang kaya itu, sadaqta ya Abu Bakrin, bujur pian wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, ulun juga disenangkan kepada ulun 3 kepada wa hubbiba minad dunya, disenangkan kepada ulun daripada dunia itu 3, ujar Sayyidina Umar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ulun ini paling ketujuh menyampaikan yang baik dan melarang orang berbuat mungkar. Itu kada beda. Artinya mun dasar mungkar Sayyidina Umar kada boku kulitan. Kalau menyuruh orang baik kayak itu juga. Jadi basyiron wa nadhiron, memberi kabar baik kepada orang dengan menyuruh berbuat baik dan memberikan ancaman kepada orang yang berbuat maksiat. Sidin ketujuh itu Sayyidina Umar, dan beliau memang punya power, punya kekuatan untuk itu. Siapa yang wani dengan Sayyidina Umar menegur orang yang kada ada yang wani. Mungkar nang kira jadi di gargantam sidin, setan aja kada wani. Situ jar lewat itu jalannya Umar, jangan di situ kalau pina ada Umar, setan aja takutan lawan Umar. Sayyidina Umar ini saking hebatnya sahabat kita ini. Waktu Nabi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu Umarain, salah satu Umar. Ini kan waktu itu ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Itu
muliakan dengan salah satu nih. Amr bin Hisham itu ya Abu Jahal, Bahri Abul Hakam ngarannya. Nah, salah satu ini muliakan dengan salah satu ini ya Allah. Nabi minta kepada Allah muliakan Islam dengan salah satu ini. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab ya Sayyidina Umar yang jadi khalifah. Kemudian Amr bin Hisham itu Sayyidina Umar tuh belum berislam waktu itu. Jadi ujar Nabi muliakan dengan salah satu dua orang ini nak. Amun kada Sayyidina Umar atau Amr bin Hisham. Waktu Nabi minta berdoa nangka itu, Sayyidina Umar ada di pasar, belum ready lagi di pasar orang Haur kalau masih di pasar. Amr bin Hisham tuh ada di rumah, ada di rumahnya. Diutuslah Sayyidina Jibril mengabarkan untuk Amr bin Hisham, untuk Abu Jahal nih, anak mengabarkan sudah bahwa ikam aja yang ditunjuk masuk dapat petunjuk, memberikan petunjuk kepada Amr bin Hisham. Waktu itu Jibril kada jadi mendatangi Amr bin Hisham si Abu Jahal ini. Kenapa? Ya memang dari sononya sudah dari azalnya yang itu pada ilmu Allah Ta'ala memang bukan Amr bin Hisham untuk memuliakan Islam. Kenapa Jibril kada jadi? Waktu itu, nah ini dilihati bujur-bujur. Waktu itu lihati tangan ulun. Waktu itu lihati tangan ulun. Waktu itu Abu Jahal nangka ini tangannya nah. Makanya nangka ini tangan minimal makruh. Nangka ini Abu Jahal tangannya. Kada jadi Abu Jahal mano berpindahlah kak Sayyidina Umar nangka ini tangan. Makanya orang bubuhan orang tua Bahari dihambatnya menangka ini. Menurut Abu Jahal, ada juga madakan Habib Mohdor bin Hasan As-Segaf, abahnya Habibullah Jasidin, nangka ini orang neraka, nangka ini jar, nangka ini. Tapi pian kalau melihat orang kayak ini jangan madakan Abu Jahal aja, orang neraka jangan tempeleng orang, jangan. Itu kan ada perintah yang cuma itu jangan menuruti itu kelakuan Amr bin Hisham, gara-gara ininya kada jadi ditunjuk. Ya. Pas pian nangka ini, pas orang hendak memberi duit 2 juta kada jadi memberi gara-gara kayak ini. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi satu amar bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang kedua wasaubul khalaq. Ulun senang aja memakai baju yang apa itu? Yang buruk, yang biasa aja tuh baju yang apa itu ya, baju yang kada mewah kayak itu Sayyidina Umar. Jadi yang kedua ulun mau aja memakai baju yang apa itu ya, khalaq itu baju yang usang, baju bukan usang kada bogosok lah, bajunya ya baju yang rapi aja, cuma baju biasa aja. Padahal khalifah nih beberapa negara, Ail Bali ya, yang sudah rusak bajunya. Ruya annahu kana fi jubbatihi fi jubbati asyarah riqa'atan. Jadi diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar itu baju jubah sidin ada 14 tambalan. Khalifah tuh artinya pakaian itu, tapi jangan jadi ulah-ulah ada aja pakaian baik berapi-rapi juga. Jangan juga seorang begawi di kantor dipakai ya bagus-bagus, pakai ada aja pakaiannya mun kada ada lagi. Mun Sayyidina Umar ini memang warok, super warok, beliau menjaga. Sidin hendak berhutang, sidin aja di kas negara ke Baitul Mal, hendak berhutang dengan bendahara sidin. Aku hendak berhutang duit di bandara karena potong gaji aja gasan anakku itu. Jadi ujar bendaharanya kira-kira pian sampailah umur pian sampai tanggal 1, ibaratnya ke tanggal 1 kada jadi sidin berhutang, kada jadi. Saya Umar, hendaklah kita artinya di sini belajar untuk hidup jangan konsumtif. Tapi kalau ada jangan ditahan-tahan.
Kalau kada ada, insya Allah sugih aja. Kalau kita kada konsumtif, arti konsumtif itu bilang hendak belanja aja terus. Panci, aku aja nak mengganti panci. Pancinya ada aja masih duit pas-pasan, hendak ganti panci. Pancinya kada bocor juga, cuma lempak-lempak aja di dapur juga kada. Kalau pang memasak ke pinggir jalan dilihat orang kada juga. Kalau masak juga, kalau nasi iya nak mengganti panci. HP, yang penting kan fungsinya HP itu. HP-nya sudah kada update lagi. Lalu ganti HP, hanya nukar ganti duit kada tapi banyak. Karena berkredit HP ganti lagi 3 juta ruginya, ganti lagi 1 juta ruginya, dia habis di situ benar karena mengkredit pulang. Ada aja barang. Jadi di antara orang hendak sugih itu berbelanja kecuali hajat kayak itu. Ini Sayyidina Umar nah pakaian bukan presiden satu negara, ini pemimpin beberapa negara. Khalifah itu kan beberapa negara itu yang diperintah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi pakaian yang biasa-biasa aja. Jadi 3 macam sidin tadi, amar bin ma'ruf, nahi mungkar, pakaian sidin yang tambal-tambal tadi 3 lah. Mana amar ma'ruf? Satu amar ma'ruf, 2 nahi mungkar, dan ketiga pakaian yang bertambal-tambal tadi. Faqala Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ada waktu itu juga mendengar sidin. Lalu ujar Sayyidina Utsman, berkatalah Sayyidina Utsman, "Shadaqta ya Umar." Bujur jarpian yang 3 macam tadi, amar ma'ruf, nahi mungkar, pakaian yang sederhana, bujur itu pian. Lalu ujar Sayyidina Utsman, ulun ada juga ujar sidin. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ulun juga hebatnya sahabat ini bisa menyesuaikan dengan Nabi kan 3, Sayyidina Abu Bakar juga 3, Sayyidina Utsman 3 juga, untuk jadi contoh kepada umat kita berataan nih, mencontoh berataan. Karena Rasulullah dan seluruh sahabat itu, siapa aja sahabat itu jadi petunjuk bagi kita, jadi ikutan kita seluruh sahabat. Dan keistimewaan sahabat itu kadakawa tertandingi, sekalipun wali kutub kadakawa menempati naik daripada pangkat sahabat. Kenapa pangkat sahabat begitu tinggi? Karena mereka langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, sumber daripada wahyu, langsung bertemuan dengan Nabi. Itulah para aulia, kayak apa hebatnya lah. Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Allah, wali besar. Junaidi al-Baghdadi, wali besar. Asy-Syadzili, Abul Abbas al-Mursi, buan wali-wali besar. Semuaan kadakawa menandingi, dan mereka memang kada hendak menandingi. Artinya ulama kemudian akan posisi begitu tingginya makom sahabat itu, anugerah Allah yang mereka hadir bersama Rasulullah sahabat. Nah, memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untung benar orang yang beriman kada bertemu lawan aku, kada pernah bertemu lawan aku. Untung orang beriman yang kada bertemu dengan aku, tapi inya beriman lawan aku, cinta lawan aku. Kayak itu kalau tuh. Beruntung orang yang kada pernah melihat aku. Kita kan sudah 1400 nih tahunnya kada bertemu dengan Nabi, tapi kita tahu kisah Nabi, kita cinta dengan Nabi, kita sayang dengan Nabi. Untung benar kita itu. Nah, ini hadis jangan salah paham kena. Kita ini ada juga ini, mudahan ustad yang ulun juga tagurakan mun salah, ini perlu juga ditagur nih. Amun ulun nih menyampaikan nih lah, salah baca kah barisnya, salah terjemah kah, aja ulun redo aja. Bapak mengelit, Bapak biar aja bagus lagi dibujurakan ulama, itu salah kan lurus kita. Nah, ini hadis Nabi,
Ini umum aja kan kada tahu jawab ya ustadznya. Dan ini pernah ulun mendengar. Kadang-kadang orang-orang majelis taklim duduk lawan ulun bakal kesahan, ini dikesahkannya kita ninjar lebih mulia daripada sahabat Nabi karena kita kada bertemu Nabi tapi cinta. Kalau mereka bertemu Nabi cinta wajar aja jar. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi. Salah paham pian, bukan nangka itu pemahamannya. Biar nangka apa sahabat Nabi kada bisa terkalahkan. Mereka bukan untuk bersaing-saing, artinya makom mereka itu yang ditempatkan Allah Ta'ala pada tempat yang mulia, bertemu dengan Rasulullah. Lalu ujar hadis Nabi itu, bahwa untung umatku yang kada bertemu aku tetapi inya cinta lawan aku, beriman lawan aku, untung benar itu ujar Nabi. Ujar Habib Mustafa Jakarta. Nah ini orang alim. Habib Mustafa Jakarta itu murid daripada Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Abahnya Habib Abdullah Balfaqih. Itu murid pertama tuh Habib Mustafa Jakarta yang rancak datang ke masjid ini bahari. Rancak ulun bakaisahan Nabi Mustafa tuh di kamar rancak bakaisah tentang ilmu. Sini ilmu aja terus. Ujar Sidin pemahamannya tuh kadang nangka itu ujar Sidin, kita lebih mulia dengan sahabat. Apa bandingnya kita dengan sahabat? Kada ada apa-apanya. Jadi kayak apa anunya pemahamannya nangka ini, untung benar umatku yang tadi datang itu beriman cinta lawan aku, untung benarnya. Ibaratnya ujar Sidin nih nangka ini najar Sidin nih sahabat Nabi ini kereta, sahabat Nabi sudah ada di kereta badahulu bersama Nabi laginya. Kita datang berdudi ujar Sidin, keretanya anak jalan sudah, kita datang berdudi, pintu kereta terbuka aja terus kita datang berdudi, masuk kita sampat sebelum kereta itu berangkat. Nah itu maksudnya, artinya untung aku termasuk orang yang mencintai Nabi. Maka itu artinya untung tak umpat di kereta Nabi, ibarat kereta Nabi. Adapun sahabat kada beimbai lawan kita badahulu inya untung dengan Nabi. Untungnya kada kalau diukur tuh pang karomah sahabat, kenikmatan alahan masuk surga, bertemu dengan Nabi itu kalah masuk surga. Ulun ulangilah, sahabat itu melihat Nabi kalah masuk surga. Pian tahu kalau Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika dilewatakan sidin yang bininya Kitfir itu ya, Ratu Zulaikha yang diulu-ulu orang wanita Mesir. Wanita Mesir napa itu jar, mama angkat napa ini itu anak angkat seorang digerayangi. Mendengar sih Den kan bebinian menggibah napa itu jar orang menyambati orang tuh. Mendengar Ratu Zulaikha, ratu kalau kumpulakan bubuan bunian Mesir itu, nah aku pada itu aku dikumpulkan Sidin bunian itu, diunjuki buah Sayyidina Sayyidina Yusuf alaihissalam yang ganteng benar. Nah teliur, ibaratnya teliur kada ingat lagi tangan tatatak. Kenapa? Mereka asik dengan Nabi Yusuf alaihissalam, tangan aja tatatak. Tapi kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asik benar dengan Nabi. Kadang nangka itu asiknya itu tenggelam di hadratullah, tenggelam di dalam keasikan di nur Nabi kita, asik melihat Nabi, hati tenang benar, nyaman benar. Maka sahabat Nabi bukan tangan yang terpotong, leher terpotong pun sahabat Nabi itu rela. Artinya nyawa kadada apa-apanya dibanding kecintaan mereka dengan Nabi. Cinta dengan Nabi itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan. Cinta dengan Nabi, kalau kita cinta dengan bebinian itu mendatangkan kegelisahan. Yang kalau sekali aja nya kada angkat telepon kita gelisah sudah. Diputusnya kita kada tahu lagi nya lawan kita. Kita berherak, kita sedih, kita menangis karena diputus oleh
seseorang yang dicintai inya maka kada tahu muha bungul banar inya behera di jamban kada tahu padahalnya mahajan tahi kita maka memikirkan inya itulah bungulnya kita salah maandak cinta. Jadi mana kada adil sebenarnya kita dengan diri kita ini, cuma ya begitulah sifat manusia. Jadi cinta yang sebenarnya kita letakkan cinta kepada Nabi, kita bela kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kita kembali lagi. Bujur ujar Sayyidina Umar pian, bujur pian. Bujur pian ya Umar ujar Sayyidina Utsman. Wa hubbiba ilai minad dunya salasun. Ulun juga 3 yang ulun dari dunia ini yang ulun ketujui ini, di dunia ini yang ulun ketujui. Daripada dunia 3, isba'ul ji'an. Ulun ketujuh memberi orang makan yang orang lapar tuh, ulun beri makan sampainya kanyang, ketujuh banar ulun tuh. Artinya ini kuliner ini nang kayak Haji Kintul juga rancak membawai makan. Mana Haji Kintul? Mana Haji Kintul? Oh Haji Kintul, rancak membawa kita makan. Cuma kita minta maaf Haji Kintul lah, wayah-wayahnya bawa makan kita guring. Sebab bermanfaat guring kita kan itu aja. Kalau makan minta maaf. Nah, kalau pas kada ngantuk, pas kanyang juga. Nah, kita penting guring pang. Jadi kalau guring, sebab yaitu pang akibat itulah risiko daripada banyak bini itu. Tak kurang guring. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Minta maaf. Mudahan Mama Zainab kada mendengar. Ada Mama Zainab kah? Adakah? Di rumahnya. Mama Zainab. Mulai izinkanlah saya kawin lagi. Yeah. Mama Zainab ini mendengar aja. Bahagia benar bini sebab boh ini hati mulai sudah kan ulun rancak memadahi orang itu. Insyaallah ulun kada memadahi pang di ceramah Isra Mi'raj tuh itu terus ulun sampaikan biar aja sama. Makanya jorong Pak Peri kadusa di lagi. Kadusa di lab kena orang itu aja ceramahnya kan kada kita lain orang hebat. Tapi sayang kan disampaikan ujar ulun, Nabi selalu ada di hati kita, selalu kita bayangkan. Misalnya bini kita jadikan sarana melihat Nabi, melihat bini rasa melihat Nabi. Kayak apa caranya itu jar? Kan Nabi terus ada di hati kita. Begitu melihat bini rasa melihat Nabi. Kalau melihat bini rasa melihat Nabi, karenanya merasa melihat Nabi. Ada nur di bini kita ada nur juga, nur melihat rasa ada Nabi, menyembah Nabi lah kada. Begitu melihat bini rasa ada Nabi, lalu yang asalnya kita hendak sarik kada jadi sarik karena Nabi kada pernah menyariki bini. Kayak itu kalau kayak itu malakan yang tuh. Begitu melihat anak jadi lagi sarana, begitu melihat anak keingatan pulang dengan Nabi. Begitu hendak menyariki anak menyakiti anak, kada jadi menyakiti anak karena Nabi sayang benar dengan anak, dengan cucu. Kayak itu. Jadi Nabi disertakan dalam setiap hal. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit kan kau mengurangi penyarikan tuh, kau mengurangi. Jangan orang aja di memadahi orang seorang masih penyarikan. Antik kalau dokter penyakit kulit gatalan sidin terus seharian kayak apa ya, kalau aneh ya kalau dokter kulit bokorengan kan antik. Atau dokter THT berapa pak dokter tadi apa ngarannya bahasa tuh bayarnya berapa nih pemeriksaannya jarang berat dokternya aja tuli kayak apa dokter THT. Ada mungkin kalau tuh. Jadi kita malakan ya kembali. Jadi ujar Sayyidina Umar memberi makan orang sampai kanyang 7 banar tuh. Pahalanya ganal banar kalau tuh memberi makan orang habis pulang nih. Yang kedua sedikit lagi dua karena Sayyidina Utsman Sayyidina Ali karena lanjutannya. Yang kedua mana tadi? Waqiswatul uryan, memberi pakaian orang yang kada berisi pakaian. Kalau uryan ini kan batilanjang, artinya orang yang kada berisi pakaian. Maksud kada berisi pakaian itu artinya orang kasihan pakaian kita banyak aja,
Nah, dibariakan lawan orang memberi pakaian orang yang kada diisi pakaian dibari. Tapi lihat-lihat jo yang minta ini, guru minta anu jar, minta baju anu pian. Tapi rancak kada pakainya jo nya, rancak ba anu jo sembahyang kada lah pembari yang anu tuh. Ya Allah. Gak pakai sembahyang. Jadi lihat-lihat jo orang yang dibari itu kasihan yang memang bahajat menjuki. Kemudian jadi memberi orang makan, memberi orang baju, wa tilawatil Quran. Sayyidina Utsman. Sidin, kesenangan Sidin membaca Al-Quran itu. Sidin ruya annahu khatamal Qur'ana fi raq'ataini fil lail. Sidin, kalau Sayyidina Umar ini membaca Quran itu, Quran yang 30 juz itu Sidin mahatamakan di dalam sembahyang sunat 2 rakaat. Berarti serakaat itu 15 juz. Artinya Sidin hafal benar, lancar benar tuh Sayyidina Umar. Ada kita jangankan baca Qur'annya, wadah Qur'annya jadi rumah kada ingat lagi, ya kalah. Berapa tahun kita jawab masing-masing ke diri kita, banyak membuka Quran kah, banyak membuka HP. Rancak andai kata tuh HP yang kita buka dalam sebulanan buka HP, dikumpulkan waktunya kawa habis membaca kawa sahatam Quran. Nah, di situ aja sudah kekurangan kita. Jadi banyak-banyaknya kita beristighfar. Nah, banyak-banyaknya mudahan ini jadi contoh bagi kita. Banyak kita membaca selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan artinya kayak ini nah. Batin kita tuh banyak yang kada baik, akhlak, sifat-sifat kita yang kada baik tuh belum keluar berataan ya. Penyarikan, iri, pahirian, nah apalagi kada mau kurang lebih dengan orang, takaburnya, kada waro, kada konaah, orangnya rakus, macam-macam sifat itu lawas kalau teman. Nah, mudah-mudahan berkat banyak membaca salawat kepada Nabi, termasuk pengoler membaca Quran, mudah-mudahan berkat banyak membaca salawat kepada Nabi, lalu timbul rindu dengan Nabi, sayang dengan Nabi, rasa hati itu mendengar Nabi, lalu ada hati merasa sahdu, hati merasa rawan, kekasih bang. Berkat itu mudah-mudahan sifat yang kada baik itu otomatis akan keluar seorang itu. Berkat Nabi, berkat Rasulullah. Amun kada pakai berkat nangka itu pian ibarat ma'anu itu memakai regulernya aja kalawasan. Jadi mau kada mau mempercepatan pembangunan wilayah timur, ada menterinya khusus. Nah, khusus untuk percepatan untuk kita jadi baik, nang kayak apa? Jangan dipisahi Nabi kita. Selalu kita memusyahadahkan Nabi, selalu kita merindukan Nabi, selalu kita membayangkan Nabi. Insya Allah penyakit hati, penyakit badan, segala apa akan jadi ringan berataan. Bahkan segala ujian-ujian itu jadi satu kenikmatan bagi kita. Kenapa? Kita kada terpisah dengan Nabi, sumber rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.